Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Lasofa Yarida dengan NIM 2352091 TK574448 dengan teman saya Priyanka Zakia Pahlawan Putra dengan NIM 235161019 TK56780. Di sini kita bakal ngapain sih, Kak? Oke, di sini kita akan melakukan bagaimana cara pendeskripsian yang baik dan benar tentang singkapan sedimen yang ada di belakang kita, yang tepatnya ada di daerah mana, Pak? Desa Ngoro-Ngoro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo teman-teman geologi semua, di sini saya dan teman saya ingin melakukan pendeskripsian yang baik dan benar tentang singkapan sedimen yang ada di sebelah kiri saya. Lalu bagaimana cara yang baik dan benar? Yang pertama kita harus menyiapkan buku catatan lapangan, lalu kita mengisi data yang ada di halaman pada buku catatan lapangan. Yang pertama kita harus menuliskan tanggal pendeskripsian atau tanggal pengamatan yang kita lakukan. Untuk tanggal sekarang kita pada tanggal 17 Juni 2024. Untuk tujuan daripada pengamatannya adalah untuk membuat video pembelajaran tentang singkapan sedimen. Lalu untuk daerah pada singkapan ini berada pada daerah Desa Ngoro-Ngoro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk cuaca daripada singkapan ini cukup cerah, dan untuk lokasi pada singkapan ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada lokasi administratif dan lokasi koordinat. Untuk lokasi administratif, singkapan sedimen ini berada pada Desa Ngoro-Ngoro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, untuk lokasi koordinat singkapan ini berada di 49S 448858E 9134420N, dan singkapan ini memiliki batas-batas morfologi. Di area utara itu ada landaian, di area timur itu ada tinggian, dan selatan juga tinggian, dan di bagian barat ini sebuah tebing yang akan kita amati nanti. Oke, untuk morfologi dari singkapan ini yaitu menghadap ke timur yang berupa tebing yang melampar dari arah utara sampai selatan dan memiliki dimensi panjang 80 meter kali 25 itu untuk tingginya. Untuk selanjutnya kita menentukan struktur dengan skala singkapan. Pada singkapan sedimen yang pada di sebelah barat saya, kita bisa menjumpai struktur lapisan. Lalu yang kedua, kita bisa menjumpai bidang diskontinu yang merupakan faktor pemendekan pada suatu bidang yang kita bisa sebut juga dengan sesar naik yang berada pada sebelah barat saya juga. Selanjutnya adalah kita menentukan tekstur pada batuan. Tekstur sendiri merupakan penampakan pada batuan yang meliputi tentang bentuk butir, kemas, dan sortasi. Untuk bentuk butir sendiri kita bisa dibagi menjadi 6, yaitu ada variangular, angular, subangular, lalu ada sub-rounded, rounded, dan well-rounded. Nah, untuk lengkapnya kita bisa lihat di sini. Lalu untuk kedua adalah kemas. Kemas merupakan pensajaran partikel sedimen. Yang ketiga yaitu sortasi. Sortasi adalah tingkat keseragaman butir pada batuan sedimen. Itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah very well sorbate, yang kedua yaitu well sorbate, ketiga moderately sorbate, yang keempat yaitu poorly sorbate, dan kelima yaitu poorly sorbate. Untuk contoh lebih lengkapnya yaitu ada di sini. Oke, selanjutnya yaitu deskripsi komposisi. Pertama yaitu warna. Warna itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu warna segar dan warna lapuk. Di sini kita bisa melihat contoh di tangan saya. Ini adalah contoh warna segar, di mana warnanya itu cenderung sangat cerah gitu ya. Ini warnanya abu-abu keputihan. Lalu yang kedua ini ada warna lapuk, di mana warna lapuk ini berwarna coklat seperti ini, yang mana bisa terjadi karena adanya mineral oksida yang ada pada batuan ini, seperti ini. Lalu yang kedua yaitu deskripsi komposisi yang kedua yaitu adalah ukuran butir, yang mana perbandingan itu kita menggunakan skala Wentworth 1922, yang mana itu ada yang pertama yaitu boulder, cobble, pebble, granule, sand, silt, clay.
dimana boulder sendiri itu ukurannya lebih dari 25 mm dan lain sebagainya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Oke, setelah tadi kita melihat skala singkapan, saya mencoba mengambil batuan yang berada di depan singkapan saya ini. Di sini saya mengambil batuan ini. Batuan ini memiliki warna putih keabu-abuan dengan struktur laminasi. Kita bisa melihat bahwa ada semacam warna coklat yang merata seperti ini, dan juga di atasnya ada warna abu-abu dilanjut abu-abu keputihan, abu-abu gelap. Nah, ini merupakan daripada batuan sedimen, yaitu laminasi. Yang kedua yaitu kita melihat teksturnya. Tekstur berdasarkan ukuran butir menurut skala Wentworth itu batuan yang saya pegang ini kita harus bandingkan dengan komparator butir yang ada. Kita bisa merasakan apakah ini ukuran butir, sill, clay, dan apa. Kita bisa melihat untuk ukuran butir daripada sampel yang ada di sini, yaitu fine sand yang berukuran 1/8 sampai 1/4 mm berdasarkan skala Wentworth. Lalu yang kedua kita mengamati tekstur berdasarkan ukuran berdasarkan bentuk butir. Kita bisa menggunakan loop. Kita bisa amati. Oke, untuk butirnya ini sub rounded sampai rounded. Lalu yang ketiga yaitu mengenai kemas dari batuan ini, yaitu kemas green supported, karena partikel sedimen daripada batuan ini saling kompak dan saling mengunci. Lalu yang keempat yaitu mengenai sortasi daripada batuan ini, yaitu sortasinya baik karena memiliki tingkat keserikaman butir yang sama dan saling kompak. Lalu selanjutnya apakah batuan sedimen ini baik atau tidak, kita bisa mengetes dengan HCl. Kita teteskan dengan HCl. Kita bisa lihat bahwa batuan sedimen ini tidak mengalami reaksi atau bergelembung atau mengacos dalam istilahnya. Artinya batu yang ada di tangan saya ini yaitu batu pasir atau ukuran fine sand. Oke teman-teman geologis, kita akan mengamati batuan yang kedua. Di sini kita menjumpai batuan berwarna abu-abu agak keputihan. Di sini warnanya kita bisa lihat warnanya segar. Karena umumnya batuan yang memiliki warna segar umumnya memiliki warna cerah. Lalu untuk tekstur berdasarkan butir, kita bisa bandingkan dengan menggunakan komparator butir dengan cara yang jari kanan kita memegang sebuah batu, untuk jari kiri kita memegang komparator butir, lalu kita gesekkan seperti ini agar mempunyai bandingan yang sama. Dan kita bisa jumpai untuk batuan ini kita bisa menemukan ukuran lanau, dan untuk ukuran dari lanau sendiri itu adalah 1/6 sampai 1/256. Lalu untuk kedua, dari kemas batuan ini merupakan kemas grain supported, yang dimana antar partikel sedimennya itu kompak. Lalu untuk sortasi daripada batuan ini memiliki sortasi baik. Lalu langkah terakhir sebelum kita menentukan nama dari batuan ini, kita harus mencoba meneteskan HCl agar kita bisa menentukan apakah batuan ini karbonatan atau tidak. Oke, karena kita sudah teteskan HCl ternyata tidak bereaksi, maka batuan ini bukan merupakan batuan sedimen karbonatan. Lalu untuk dari nama batuan sendiri, ini adalah batu lama. Oke, untuk tahapan yang terakhir ketika kita melakukan pendeskripsian pada singkapan sedimen yang berada di sebelah barat saya, kita harus menentukan yang namanya suatu potensi positif dan negatif. Untuk singkapan sedimen ini
untuk potensi positifnya yaitu sebagai studio pengamatan geologi, atau kita bisa melakukan pengamatan, atau kita bisa sebut dengan geostudi. Dan selain geostudi, kita juga bisa untuk geowisata, seperti mungkin orang-orang yang lewat di sini atau orang yang bukan daerah sini, kita bisa melihat Singkapan ini secara menarik dan menyenangkan. Lalu untuk potensi negatif dari singkapan sedimen ini, yang pertama yaitu kemungkinan akan terjadinya tanah longsor. Lalu yang kedua, potensi negatif ini bisa terjadi suatu gerakan massa yang berjenis rockfall atau batuan yang jatuh dari atas ke bawah. Halo teman-teman geologi semua, sekian video pembelajaran dari kami. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Geologi Sampai mati.